Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Halo sahabat waktu, menyongsong pemilu 2024 diwarnai dengan adanya berbagai prahara politik dalam dalih kasus korupsi di negeri ini. Tentunya elektabilitas para tokoh politik jadi taruhannya. Penasaran dengan beritanya? Yuk simak video ini. Dua anak putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelapor Gibran dan Kaisang bernama Ubaidillah Badrun. Laporan itu diklaim berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN terhadap relasi bisnis Gibran dan Kaisang dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ubaidillah turut menyertakan dokumen yang memaparkan dugaannya itu. Dia menghubungkan tentang adanya perusahaan PT BMH yang dimiliki grup bisnis PT SM terjerat kasus kebakaran hutan, tetapi kasusnya tidak jelas penanganannya. Lantas di sisi lain grup bisnis itu disebut Ubaidillah mengucurkan investasi ke perusahaan yang dimiliki Kaisang dan Gibran. Ubaidillah pun mengaitkan antara urusan bisnis itu dan perkara perusahaan yang pengusutan hukumnya tidak jelas karena adanya konflik kepentingan atau konflik of interest. Selain itu, dia mengaitkan dengan sosok yang berkaitan dengan grup bisnis itu yang menjadi duta besar RI. Nah sahabat waktu, siapa sebenarnya Ubaidillah Badrun? Yang pertama, Ubaidillah merupakan dosen di Universitas Negeri Jakarta. Usai menyampaikan laporannya ke unit pengaduan masyarakat di KPK, Senin 10 Januari tertulis nama Ubaidillah Badrun dalam laporan tersebut sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan data yang dikutip dari Dikti Kemendikbud, Ubaidillah Badrun berstatus sebagai dosen tetap di UNJ dengan jabatan asisten ahli. Ubaidillah aktif mengajar di program studi pendidikan sosiologi. Dia merupakan lulusan S2 Universitas Indonesia pada tahun 2003. Ubaidillah pun merupakan aktivis 98. Yang kedua, dikenal sebagai analis politik. Selain berprofesi sebagai dosen, Ubaidillah juga dikenal sebagai analis politik. Dia pernah menjadi Direktur Pusat Studi Sosial Politik atau Puspol Indonesia. Sebagai analis politik, Ubaidillah lebih berfokus pada dinamika partai politik Islam. Seperti misalnya saat dinamika Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang sempat berpolemik dengan Fahri Hamzah. Ubaidillah sempat diusulkan menjadi pansel Cawagup DKI oleh PKS. Dia mengaku ditelepon oleh PKS dan menyatakan kesediaannya. Salam politik sehat. Tadi malam kita mendengarkan sebuah peristiwa penting, ya, namanya debat calon presiden dan wakil presiden. Semua mata menonton, hampir banyak orang yang menonton, karena ada ekspektasi, ada harapan dari publik tentang apa yang akan mereka sampaikan di dalam debat dengan tema yang sebetulnya sangat menarik. Temanya gagah tentang hak asasi manusia, tentang hukum, tentang korupsi, tentang terorisme. Tema yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi tadi malam, saya melihatnya mereka tidak menunjukkan apa yang seperti itu. Yang ketiga, pernah analis Prabowo gantikan Ma'ruf sebagai cawapres.
Ubaidillah Badrun sempat disorot karena analisisnya yang menyatakan Prabowo Subianto bisa menggantikan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden atau wapres. Analisis itu juga sempat viral di media sosial pada tahun 2020. Isu tersebut banyak digaungkan di media sosial dengan narasi Ma'ruf Amin akan diganti. Ubaidillah menjelaskan tafsir politiknya itu bermula dari mendadaknya proses pemilihan Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo pada Pilpres tahun 2019. Padahal kala itu ada Mahfud MD yang disebut telah disiapkan sebagai calon wakil presiden. Menurut Ubaidillah, cepatnya proses pemilihan itu memunculkan dugaan bahwa PDIP memilih calon wakil presiden yang lebih menguntungkan dan bisa dihentikan di tengah jalan. Karena itu dipilihlah Ma'ruf Amin. Ubaidillah pun kemudian menjelaskan mengapa nama Prabowo yang paling santer diisukan menggantikan Ma'ruf Amin. Sebab Prabowo memiliki legitimasi politik yang kuat. Menurut Ubaidillah, perlu sosok yang kuat untuk bisa dibawa ke sidang MPR. Karena itu dia menilai Prabowo merupakan kandidat yang kuat untuk diajukan sebagai calon wakil presiden. Kendati demikian, Ubaidillah menekan bahwa butuh landasan yang kuat untuk mengganti Ma'ruf Amin. Selain itu, kata dia, syarat-syarat konstitusional perihal penggantian itu harus dipenuhi. Yang terakhir, pernah tolak pengajuan gelar Dr. Honoris Causa untuk Ma'ruf Amin. Tak hanya itu, Ubaidillah juga pernah menolak pengajuan kembali gelar kehormatan Dr. Honoris Causa untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir. Saat menolak itu, dirinya mewakili Presidium Aliansi Dosen UNJ. Ubaidillah Badrun, Abdil Mughis Mudhafir, Abdi Rahmat, dan Rahmat Hidayat, menurut Aliansi Dosen UNJ, pemberian gelar kehormatan Dr. Honoris Causa kepada pejabat itu berbau kepentingan pragmatis. Ubaidillah mengatakan pengajuan kembali gelar kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Ma'ruf dan Erick Thohir tersebut terbaca pada agenda persetujuan pemberian gelar Dr. Honoris Causa yang dimuat dalam surat undangan rapat Senat UNJ bernomor B-TP-1/2021-TP01.07/2021 tertanggal 4 Oktober 2021. Nah, menurut sahabat waktu, sisi mana yang berada dalam kebenaran dan tanpa ada tujuan pragmatis nih? Yuk berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sedikiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.